Hai kalian para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian ya, sesuai listnya bahwa ini adalah tentang karir, keuangan, dan bisnisnya Aquarius ya. Oke, so terima kasih udah komen di postingan saya. Karir, keuangan, dan bisnis kalian yang kartu yang pertama adalah The Moon yang terbalik. Ya. Kemudian ada Queen of Wands. Ada King of Swords tidak terbalik. Three of Cups yang terbalik. Eight of Pentacles tidak terbalik. Ten of Pentacles yang terbalik. Dan Ten of Cups yang terbalik. Well, okay. Kalau dilihat secara keseluruhan memang ups and down ya, naik turun ya, karir, keuangan, dan bisnis di bacaan kali ini. Kalau ini resonate dengan para Aquarius ya. Tapi kalau kalian berpikir bahwa ini adalah kesalahan dari orang lain yang mungkin kalian bilang ya ini gara-gara si A, si B, si C nih saya punya permasalahan di karir, keuangan, dan bisnis gitu ya. Ini The Moon-nya terbalik. Jadi kalau saya lihat di sini sih nggak pure kesalahan dari orang lain ya tentang hal tersebut gitu yang membawa permasalahan di kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya si Aquarius. Nggak pure kesalahan dari si orang lain yang dealing with atau berada di bersama-sama dengan si Aquarius gitu ya, berpartner misalnya gitu, berada di lingkungan pekerjaan. Bukan pure kesalahan dia, jadi bukan kesalahan si pihak lain itu, karena memang sinerginya aja yang kurang, energinya nggak cocok kayak gitu, jadi ada kesalahpahaman misalnya. Seven of Pentacles, tetap aja masih ada hal baik yang bisa diambil dari hal tersebut gitu, dari misalnya pihak tersebut atau orang tersebut atau hal tersebut, masih ada hal baik yang bisa diambil dari situ. Dan juga untuk si Aquarius sendiri jadi bisa mawas diri sebenarnya gitu, jadi nggak bisa menyalahkan pihak lain sepenuhnya, karena kalau saya lihat di sini memang tidak sepenuhnya pihak itu salah, masih ada juga di Aquariusnya yang salah gitu. Ten of Wands, responsibility, bener kan? Ini responsibility-nya kalian nih, responsibility-nya Aquarius. Misalnya pun ada pihak lain yang salah dan akhirnya misalnya merugikan dalam hal karir, keuangan, dan bisnisnya Aquarius, tapi itu nggak sepenuhnya salah dia. Kenapa? Ya kan kalian juga yang membiarkan dia masuk ke dalam kehidupan kalian, so nggak 100% kesalahan dia kalau kalian juga membiarkannya masuk gitu. Kalau bilang ya habis maksa, ya maksa, tapi kan kalian juga menyetujuinya, tidak menghalangi itu gitu. Ibarat kata ada orang mau masuk ke dalam rumah kita, kita nggak tutup pintu, jadi orang itu bisa aja nyelonong. Tapi kalau kita tutup pintu, digembok dan lain sebagainya, kan orang itu nggak bisa masuk gitu sih. So the responsibility in your side. Jadi responsibility ini adalah tanggung jawab seorang Aquarius. Kalaupun ketemu dengan hal-hal atau pihak-pihak atau orang-orang yang mungkin tidak baik atau bahkan memberikan masalah ke kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya kalian para Aquarius gitu ya. Oke. Ada Queen of Wands. Di sini terlihat ketika kalian ingin memimpin diri kalian secara karir, keuangan, dan bisnis tidak full dan tidak sepenuhnya. Jadi ada beberapa hal yang kalian skip karena mungkin kalian mikir kayaknya bukan tanggung jawab saya deh, kayaknya bukan masalah saya deh, kayak gitu. Jadi kalian skip di situ, jadi nggak sepenuhnya.
Dan hubungannya dengan visi dan misi dari mungkin tempat kalian bekerja atau kalian sendiri atau sekitar kalian atau bisnis kalian gitu. Ini terbalik ya. Jadi memang yang saya lihat di sini adalah kalian tidak sepenuhnya memimpin diri kalian sendiri ke arah yang bagus gitu untuk visi dan misinya gitu. Kalau memang ini resonate dengan kalian ya bisa dirubah hal tersebut tentu saja gitu kan, bisa diperbaiki juga, jadi nggak selalu akan memberikan dampak negatif ke kehidupan karir keuangan dan bisnisnya. Ada change sih, berubah, disuruh berubah si Aquariusnya. Dan kalau perubahan itu bisa terjadi, nah nanti baru akan ada hal-hal baik yang datang gitu. Kalau kalian tidak bisa merubah ya gimana dong. Agak sulit ya, agak sulit. Terus ini ada higher position ya, yang memang mungkin buat Aquarius kurang, bukan kurang ya, dia mungkin kepemimpinannya bagus. Higher position kan bisa siapa aja ya, atasan, rekan bisnis juga bisa sih sebenarnya. Dia memimpinnya sebenarnya bagus, tapi mungkin kurang untuk Aquarius, jadi kurang cocok justru karena kalian berdua sama-sama ignorant gitu. Si Aquarius dengan si higher positionnya ini sama-sama tidak jejak gitu posisinya, tidak bisa memimpin dengan baik gitu. Nextnya ya pasti akan ada sesuatu hal yang jadinya nggak nyaman di karir keuangan dan bisnisnya si Aquarius. Si beberapa langkah pengamanan yang Aquarius lakukan tidak berjalan dengan baik gitu. Ini terbalik nih, Nine of Wands-nya. Kalian sudah melakukan bagian kalian, antisipasi dan lain sebagainya, it didn't work well, tidak berjalan dengan lancar. Oke, kemudian ini growth atau Ace of Wands. Memang beberapa Aquarius harus mengalami pertumbuhan secara emosional dan praktikal ya, terutama di bidang karir keuangan dan bisnis, dan tidak sembarangan atau melalaikan misalnya kewajibannya, juga tidak nyuekin gitu lah ya. Oke. Nextnya, what will happen? Kalian akan melihat bahwa orang-orang di sekitar kalian yang kalian pikir mendukung kalian ternyata enggak gitu ya. Ini Three of Cups-nya terbalik. Kalian yang tadinya berpikir oh mereka itu bala bantuan saya, mereka itu pendukung saya, bla bla bla. Nah, mereka punya urusan masing-masing, apalagi kalau karir keuangan dan bisnis. Jadi mereka udah nggak sempat lagi merhatiin kalian para Aquarius. Tapi yang Three of Cups di sini tidak terbalik ya, tapi justru menguatkan omongan saya tadi. Mereka punya permasalahan masing-masing. Kalaupun mereka happy sendiri, nggak ngajak-ngajak Aquarius, karena mungkin Aquariusnya juga kalau mau diajak mungkin mereka akan mikir kayaknya Aquariusnya lagi nggak nyaman nih, Aquariusnya lagi di posisi yang gimana gitu kan. Jadi mereka juga nggak ngajak gitu. Jadi mereka memang punya urusan sendiri, happiness sendiri, yowis band. Toh Aquarius saya bilang nggak bisa juga tergantung sama orang lain kan. Memang segala sesuatunya harus dikerjakan sendiri. Si demonnya balik lagi nih. Kalau yang ini kan nggak bisa saya baca secara terbalik. Jadi demonnya masih ada. Jadi apa artinya? Ya memang mereka bukan jahat, bukan jahat, tapi mereka memang gak menyertakan Aquarius saja gitu. Mereka ya ada di posisi senang sendiri gitu. Dan buat saya itu manusiawi ya. Coba kadang-kadang pada saat kita happy kita lupa sama yang lain gitu. Mungkin ada juga yang seperti itu, walaupun ada juga yang masih mau menyertakan orang lain di tengah kebahagiaan sendiri gitu. Tapi kan di bacaan yang ini terasanya seperti itu. Karena kartu selanjutnya memang Eight of Pentacles yang harus mengerjakan hal
berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis adalah kalian sendiri. Nextnya juga akan seperti itu. Kalau kalian berharap, oh nanti atasan saya akan membantu baik dan lain sebagainya, support system saya akan membantu baik dan sebagainya, enggak. Nextnya tetap kalian harus melakukannya sendiri by yourself. Tanggung jawab kalian lakukan sendiri. Di sini saya nggak ngelihat ada bantuan, di sini saya nggak melihat adanya support. Ya kalian support diri sendiri, tapi the hangman-nya terbalik ya. It's good. Karena dari semesta tidak menunda, jadi sebaiknya kalian juga tidak menunda ya. Apapun itu yang sedang kalian kerjakan untuk karir, keuangan, dan bisnis, do it by yourself. Lakukan dengan kesadaran sendiri dan kalian lakukan sendiri gitu. Nggak nunggu-nunggu, entar dulu deh mbak, tunggu ada bantuan, entar dulu deh mbak, saya butuh orang lain untuk support saya. Nah, enggak. Kalian harus melakukannya sendiri gitu. Knight of Cups, tapi ya yang akan datang tetap akan ada proposal. Ini proposal, penawaran tetap. Ketika kalian sudah melakukannya sendiri, ketika kalian sudah bertanggung jawab atas apa yang kalian harus kerjakan di karir, keuangan, dan bisnis, tetap akan ada penawaran yang datang di kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian ya. Penawaran yang baik, penawaran yang bisa kalian kayak, oh ya ini penawarannya bagus nih, bisa saya jadikan apa ya, kayak tambahan semangat lah ya untuk mendukung apa yang kalian kerjakan gitu di bidang karir, keuangan, dan bisnis gitu. Dan nextnya ada Ten of Pentacles yang terbalik. Lagi-lagi nextnya, walaupun ada penawaran, kalian tetap harus bertanggung jawab sendiri. Karena sekitar kalian itu memang udah riweh sendiri, udah punya permasalahan dan apapun itu sendiri. Jadi kalian kalau masih ngarepin ya bantuan itu tidak bisa. Ya, you can take your power back. Ya, ini inti dari tarot kita kali ini tentang karir dan keuangan, karir, keuangan, dan bisnisnya para Aquarius itu adalah do it by yourself, this is your responsibility. Di sekitar kalian memang nggak ada pembantu gitu, di sekitar kalian memang sibuk sendiri. Jadi memang bahkan atasan kalian sendiri itu karena sama juga modelnya kayak Aquarius, jadi kayak kurang fokus gitu. Jadi ya tidak ada bantu ya. Loyalty yang penting ini doang ya, loyalty, masih ada kesetiaan, loyal tentang apa yang kalian kerjakan. Saya mengerti bahwa Aquarius itu orangnya nyeni ya, jadi memang punya pemikiran sendiri, kesadaran sendiri, dan lain-lain. It's okay my dear Aquarius, it's you. Cuma ada Aquarius di dunia nyata yang saya kenal yang pilihannya salah gitu. Tapi saya mau ngasih tahu dia juga, dia nggak minta pendapat saya. Cuma kalau dia nonton ini, siapa tahu dia nonton ini, saya bilang sorry mas bro, pilihanmu salah loh. Dulu saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan dirimu, tapi sekarang coba dipindah, pikirin lagi, ayo kamu dukung yang salah loh itu ya, coba pikirin. Oke, untuk Aquarius yang saya maksud siapa tahu dia nonton, saya nggak yakin juga kan masih dia sibuk. Oke, anyway, Aquarius yang terakhir adalah Ten of Cups tapi terbalik. Kalau kalian menginginkan satu hal di bidang karir, keuangan, dan bisnis yang aman, damai, nggak riweh, di bacaan yang ini nggak ada, di bacaan yang ini nggak ada. So memang masih akan ada keriuhan mendatang di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya kalian ya. Apa yang kalian impikan sebagai sesuatu yang smooth itu memang belum terlihat di sini. Ini di kartu terakhir ya. But kabar baiknya adalah ada Two of Cups. Kalian akan diberikan ya setidaknya orang yang mau lah mikirin juga tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian. Mungkin memberikan bantuan, memberikan saran. Bisa juga saya kan.
yang membacakan tarot untuk kalian, memberikan, ya siapa tahu tercerahkan, siapa tahu at least kalian punya. Kalau di dunia nyata, kalau saya kan hanya ada di dunia maya ya kan, kalau di dunia nyata pun kalian punya. Oke, so itu kabar baiknya. Tapi kalau yang kalian pikirkan, oh ini akan kembali ke jalur yang benar, damai sejahtera, bla bla bla, belum terlihat ya. Cuma ya kalau dikasih partner atau dikasih orang yang mau bekerja sama sih ada. Intuition, the high priestess, karena memang semesta memberikan kalian hal tersebut untuk dimengerti, untuk dipikirkan ya. Kalau contoh real yang saya berikan kepada, yang bisa saya berikan kepada kalian yang tadi, ketika saya punya kenalan yang Aquarius dan saya tahu dia mengambil langkah yang salah, memilih hal yang salah, memilih pihak yang salah, saya cuma bisa bilang gunain intuisinya dong gitu kan. Kalau untuk kalian para Aquarius lain yang tidak mengenal saya di dunia nyata ya sama, gunakan dong intuisi kalian. Ini loh semesta udah ngasih tahu yang nyata banget nih dikasih gitu kan. Kalian tahu lah mana yang baik, mana yang buruk, mana lawan, mana kawan, mana yang bisa kalian pilih untuk sesuatu hal yang baik, yang bikin nggak riweh kehidupan, karir, keuangan, dan bisnis kalian. Tapi masih ada yang belum bisa memimpin diri kalian ke arah situ. Jadi masih kayak berharap itu tidak benar, berharap gitu. Oke, so anyway, ini bacaan tentang karir, keuangan, dan bisnisnya Aquarius kali ini. Oke, pertanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnisnya Aquarius. Saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya yes. Kemudian pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian. Honesty and communication. Honesty, jujur-jujuran aja. Aduh mantep nih. Ini nyambung sama yang tadi saya bilang. Jujur aja. Kalian tahu kan sebenarnya seperti apa gitu ya. Cuma kadang-kadang menyangkal, oke? Yang penting adalah komunikasi. Komunikasi dengan semesta, komunikasi dengan sang pencipta, komunikasi dengan diri kalian sendiri. Kalian yang tahu keadaannya seperti apa. So, pertanyakan itu lagi kepada diri kalian sendiri dan kalian akan mendapatkan jawabannya. Gitu. Oke, so my dear Aquarius, semoga ini membantu, semoga ini bisa jadi ya sedikit banyak masukan untuk kalian. Itu sih harapan saya membuat video di YouTube gitu sih. Karena saya bukan praktisi tarot sepenuhnya, saya punya profesi yang berkarir di bidang lain. Dan saya pilih yang lain itu dibandingin tarot. Terus terang aja. Jadi memang ya kadang-kadang saya bikinnya tidak semua zodiak ya, dimaklum aja, kadang-kadang tidak bikin bahkan kayak gitu ya, dimaklum aja ya my dear Aquarius sekalian. Terima kasih banyak sudah support channel ini. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel in love. Bye.